Siapa dari kalian yang semangat banget kalau ngomongin soal jualin produk tertentu yang bisa laku terus? Ya udah pastilah bos, otak kita otak bisnis. Gimana caranya kita bisa hasilin cuan dalam sisi positif, bukan negatif. Ya wajar-wajar banget dimana kita pengen jualin suatu produk yang bisa banyak banget nih peminatnya dan bakal dibeli terus. Udah pasti, kita pembisnis, kita butuh nih menjual produk. Tapi di video kali ini kita akan membahas dalam sisi adalah dunia retail, dimana kita jualin di online atau jualin di offline. Cuman karena kebanyakan gue ngebahas soal jualan online, ya kurang lebih produk-produknya juga tetap bisa dijual di offline juga sih. Tapi kita bahas nih, kira-kira produk apa aja yang bisa hasilin cuan gede banget, tapi dibeli terus dan dibutuhkan sama demand sama market di Indonesia. Jadi gue udah riset, ada 3 produk, bukan produk sih, lebih tepatnya kayak kategori produk atau subkategori produk, itu yang memang itu peminatnya banyak banget, tapi dibeli terus. Jadi udah habis, dibeli lagi, udah habis, dibeli lagi. Nah, tertarik kan? So, jadi ini bakal penting banget buat teman-teman di sini semua karena ini bakal ngebantu kalian banget, baik teman-teman yang baru untuk jualan online atau mungkin yang sudah jualan online atau mungkin baru kepikiran pengen buat suatu brand. Ini bakal penting banget buat kalian biar bisnis kalian itu bisa berkembang dan next level. Tapi kalau misalnya sekedar knowledge doang, kalian ingin tahu itu boleh-boleh aja. Yang penting kita nonton, kita dapat ilmu dari video ini. Nah, tapi sebelum itu, di sini udah gue catat, ada 3 alasan kenapa itu orang-orang itu mau membeli produk, teman-teman. Oke, jadi boleh banget teman-teman untuk catat, atau mungkin teman-teman ingin share video ini, atau kalian simpan video ini. Kenapa sih orang-orang itu mau membeli produk kalian? Yang pertama, people buy because of needs. Dari kata-katanya udah needs, dimana orang-orang itu membeli karena membutuhkan. Jadi kita nih, sebagai orang yang ingin mencari produk, itu kita beli karena kita butuh produk tersebut. Ya nggak perlu gue jelasin lebih dalam lah ya, intinya ketika kita butuh sesuatu ya kita beli. Intinya kita lapar, kita beli makan. Contohnya seperti itu. Kayak gue nih sekarang nih, gue butuh kopi supaya gue lebih semangat, supaya gue bisa bergadang, gue bisa kerjain aktivitas gue. Dan gue nggak bisa sehari tanpa kopi, karena kopi penyemangat gue. Ya gue butuh kopi. Contohnya kayak sekarang nih, ini udah jam berapa nih? Jam 1 subuh teman-teman ya, tanggal 24 Januari 2022. Sampai saat ini aja gue masih syuting video ini, karena ya abis kopi, semangat, ya gue bikin video. Itu aja hal-hal ini dalam bentuk positif ya, bukan negatif. Kalau negatif, beda lagi nih bos. Kayak agak bahaya nih, kita kontennya ke arah yang positif, bukan negatif. Yang kedua, fear of missing out. Atau bisa bilang kita singkatnya kayak FOMO lah. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak FOMO itu apa? FOMO ya singkatan dari fear of missing out. Dimana intinya sih ya ikut-ikutan lah. Jadi gue beli karena keikut-ikutan. Produknya lagi tren, terus gue jadi kayak kena FOMO nih. Wah, kayak bagus nih produknya. Atau mungkin kayak gue pengen milikin tuh produk. Padahal gue sebenarnya nggak butuh. Akhirnya gue beli produk tersebut karena FOMO. Yang ketiga, people's value convenience ya. Lebih tepatnya kayak kita beli karena kita butuh kenyamanan. Produk tersebut bisa membantu kita untuk menjadi lebih nyaman. Intinya gitu sih teman-teman. Jadi intinya kayak gue mencari produk yang ngebantu hidup gue nih. Supaya gue lebih enjoy, lebih nyaman. Misalnya gue bekerja jadi lebih nyantai, lebih nyaman, lebih enjoy ketika gue kerja. Misalnya tadi kalau case-nya gue tadi bekerja ya gue misalnya beli laptop. Untuk apa? Untuk kebutuhan gue bekerja di luaran. Jadi gue lebih nyaman. Gak perlu gue harus pulang ke rumah di depan komputer, tapi gue punya laptop untuk gue bekerja di luar. Jadi gue bisa mobile, gue bisa ngelakuin aktivitas apapun di luar dengan menggunakan laptop. Nah itu untuk kenyamanan gue sendiri. Nah nyamannya orang itu kan beda-beda. Makanya di sini gue ntar bahas nih, produk apa nih yang bisa ngebuat kita nyaman, tapi kita beli akhirnya karena kita nyaman. Sebenarnya ada banyak sekali hal-hal kenapa orang itu membeli suatu produk. Cuman di sini gue bahas 3 itu dulu. Tadi ada apa aja? Yang pertama, people buy because of needs. Yang kedua, FOMO atau fear of missing out. Yang ketiga, people's value convenience. Nah, setelah kalian mengetahui 3 hal tadi, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini. Sebelum kita masuk ke topik utamanya nih. Teman-teman like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membahas konten-konten seperti ini. Dan setelah ini gue akan ngebahas mengenai 3 produk yang pasti laku dan banyak diminati dan dibeli terus. So, hitung sampai hitungan ketiga, teman-teman untuk like dulu video ini. 1, 2, 3. Oke guys, thank you udah like. Kita langsung masuk aja ke topik utamanya. Produk pembersih hama. Lu tau dong, untuk produk pembersih hama, kalau misalnya lu bisa produksi dan lu bisa branding dengan baik, produk ini tuh bakal luar biasa gila banget peminatnya. Well, kenapa sih untuk produk pembersih hama itu bisa gila banget? Kita tahu lah, setiap rumah itu pasti ada hama. Contoh kayak misalnya kecoa, tikus, semut, cicak, dan sebagainya. Ya, kita nggak bisa bilang semua itu hama sih. Cuman kita asumsikanlah dalam kategori hama. Udah kita bersihin segimanapun tetap aja tuh ada kecoa, ada tikus, walaupun jarang-jarang lah. Atau mungkin udah dibersihin kayak pun tetap ada intinya. Nah, kita butuh yang namanya produk untuk pembersih hama. That's why setiap rumah, orang-orang, maupun yang beli, maupun yang ngontrak, maupun ngekos, pasti ada aja tuh kecoa, semut,
tikus, dan sebagainya. Nah, kita butuh produk ini. Setiap orang butuh produk ini, teman-teman. That's why untuk produk pembersih hama tuh peminatnya nggak perlu gue ngomong lagi lah ya. Kita semua butuh, bahkan gue pun butuh produk tersebut. Kalau lu bisa menjual produk ini dengan branding yang cukup baik, dapat dijelasan dan dapat proven, kayak terbukti bahwa ini efektif, ini bakal gila banget, bro. Penjualan tuh bisa legit banget, dan ketika habis akan dibeli lagi. Ketika udah habis, dibeli lagi. Karena people butuh, semua orang butuh produk ini. Jadi ketika habis ya dibeli, karena ya gue butuh. Dan ketika habis, mungkin aja kecoa akan datang lagi, that's why gue beli lagi. Dari sini aja kita udah dapet nih, kebutuhan dan kenyamanan. Kita butuh produk tersebut untuk membersihkan hama, dan kita nyaman untuk berada di rumah, karena ya hama-hama udah pada nggak ada, kita nyaman. Kita udah dapet nih, 2 hal yang tadi gue sebutkan, teman-teman. Gila gak sih? Gila lah, teman-teman. Kalau misalnya ada kenalan teman-teman di sini yang produksi bahan-bahan seperti ini, yang bisa gue rebrand, atau mungkin ya kalian produksi dengan harga yang oke dan proven, efektif, gue mau banget sih ngejual produk tersebut karena itu bakal gila banget. Cuman sayangnya saat ini gue belum mempunyai channel untuk ngejual produk-produk tersebut. Ya teman-teman boleh lah kalau misalnya ada yang bisa produksi tersebut, kontak gue aja. Nah, kira-kira kalian tertarik gak untuk menjual produk pembersih hama? Produk perawatan kulit. Produk perawatan kulit ini bisa apa aja ya? Bisa skincare, bisa lotion, dan sebagainya. Intinya untuk ngebuat kulit mulus, glowing, cantik, putih, dan sebagainya. Intinya ya untuk perawatan kulit lah, biar kulit lebih sehat, biar terlihat lebih mulus dan enak dilihat lah. Kenapa gue bisa bilang untuk produk perawatan kulit itu banyak diminati dan orang pasti beli terus? Kenapa? Karena ketika udah efektif ya bakal dibeli terus. Dan orang butuh. Orang pengen kulitnya tuh mulus, pengen kulitnya putih, pengen kulitnya cerah, glowing, good looking. Kita semua pengen seperti itu lah. Nggak ada orang yang nggak mau nggak enak dipandang. Kita semua pengen enak dipandang. Kita pengen glowing, pengen kayak ya pokoknya oke lah, kita nggak muluk-muluk lah ya. Gender cowok maupun cewek, kita butuh produk seperti ini. Kita butuh produk yang proven, yang terbukti bahwa ini tuh efektif di kulit gua. Emang kulit cocok-cocokan ya, cuman kalau misalnya emang ternyata produk kita tuh bisa cocok untuk banyak orang, kita ngomong kayak 70-80% masyarakat di Indonesia itu butuh produk ini dan proven, ya pasti beli terus lah teman-teman, dan bakal continue terus. Habis, beli lagi. Habis, beli lagi. Habis, beli lagi. Kalau kalian tanya ya sama ya, untuk kebutuhan dan kenyamanan. Kita butuh produk tersebut supaya kita mulus, good looking, kulitnya juga enak, nyaman, kita juga enjoy. Terus ya kita butuh produk tersebut dan kita nyaman karena kita setiap kali ngaca, oke lah, good looking kita. Kayak gitulah ya. Produk pembersih kotoran. Kotoran ya, kita bisa ngomongin kotoran tuh apa aja ya. Debu, kotoran di baju, atau mungkin di kaca dan sebagainya. Nah, kotoran itu akan selalu ada. Debu itu ada di mana-mana. Mau kamar kita sebersih apapun, itu debu bisa masuk. Kita dari luar, aktivitas di luar, kita masuk ke kamar, itu bawa debu, teman-teman. Intinya untuk produk-produk pembersih kotoran ini, itu juga banyak diminati. Bedanya sama hama, ya kalau hama-hama udah pasti hewan. Tapi kalau kotoran ini bisa kayak debu, kotoran, bakteri, dan sebagainya lah. Intinya sih kalau lo bisa menjual produk pembersih kotoran yang ternyata emang efektif, terus bener-bener bisa menghilangkan, dan juga tidak berbahaya kalau misalnya terkena tangan, ya walaupun kita nggak langsung terkena tangan itu langsung bahaya ya. Intinya kalau terkena tangan berjam-jam atau bermenit-menit masih oke lah. Habis itu kan kita pasti cuci tangan. Tapi kalau misalnya kayak baru kena langsung bahaya buat tangan kan nggak bisa juga kita jual. Intinya kita yang nggak berbahaya bagi tangan juga, tapi tetap kita harus anjurkan untuk cuci tangan. Tapi produk tersebut ini benar-benar terbukti untuk membersihkan debu-debu atau kotoran, noda-noda lah. Nah, that's why untuk produk seperti ini itu banyak banget diminati. Sama teman-teman, setiap orang itu pasti ada yang kotor bendanya. Entah produk-produk di kamar dia, kasur, lemari, kaca, mungkin baju kita, dan sebagainya. Makanya kalau perhatiin, orang kalau misalnya beli untuk kebutuhan bersih-bersih, itu gila banget dan orang tuh bakal beli terus. Makanya gue bisa bilang nih, untuk produk-produk seperti ini tuh, kita harus pikirin produk yang ketika habis bisa dibeli lagi, continue. Tapi kita incar gimana caranya, lu pakai produk kita dulu, lu terbukti lu nyaman, lu butuh produk tersebut, dan kita akan dibeli terus di produknya. Nah, itu adalah 3 produk yang pasti laku dan bakal dibeli terus. Ya sebenarnya masih banyak sih produk-produk yang lain atau kategori produk yang lain. Cuman ya udah gue ekspor, tapi 3 produk ini menurut gue yang paling oke banget ya. Secara penjualan tuh bisa legit banget. Memang yang lain-lain juga bisa legit. Gue nggak bilang untuk produk-produk lain itu nggak legit ya. Cuman secara ya bisa dibilang kayak 3 produk ini yang familiar banget lah buat kita. Dan mungkin kita nggak kepikiran untuk menjual produk tersebut. Nah, di sini makanya gue bantu untuk kasih tau ke kalian. Nah, pertanyaan gue adalah kira-kira kalian kepikiran nggak sih untuk ngejual 3 kategori produk tersebut? Dari pembersih hama, terus untuk produk perawatan kulit, dan untuk produk pembersih kotoran atau debu lah, intinya kayak gitu.
Kalian sempat kepikiran gak sih bro? Gue aja awal-awal untuk jualan online, untuk gue masuk ke dunia retail, itu gue gak kepikiran untuk menjual produk tersebut. Tapi gue pikirannya kayak produk-produk yang ngebantu isi dalam rumah. Karena kan gue pikir kayak di rumah pasti butuh perabotan-perabotan. That's why gue menjual produk tersebut. Akhirnya gue explore lagi nih ke produk-produk apa. Tapi emang sayang banget sih karena gue gak ada channel pabrik yang bisa memproduksi hal-hal tersebut. Kalau misalnya ada dan kerja sama gue sih, itu bakal mantep banget sih. Gue bakal brandingin sebaik mungkin. Kalau misalnya ngomongin soal orang beli karena FOMO. Orang beli karena FOMO, fear of missing out, kayak ikut-ikutan. Ini juga bisa dibilang sih. Tapi kalau hype-nya doang, tapi nggak dibeli lagi buat apa? Contoh case-nya kayak lato-lato lah teman-teman. Kayak setiap orang itu beli lato-lato ya. Kalian tahu kan lato-lato itu apa? Kalau misalnya tahu komen deh. Lato-lato ya, itu kayak waduh, setiap hari gue ngedenger lato-lato. Dan setiap orang itu hampir yang tadinya nggak butuh dan nggak pengen main lato-lato, jadi pengen main lato-lato karena viral di mana-mana. Bahkan setiap kali gue di rumah nih teman-teman, atau mungkin lagi di toko, atau mungkin lagi di jalan untuk konsultan dan sebagainya, gue selalu ngedenger orang main lato-lato, entah anak kecil maupun orang dewasa. Setiap hari gue denger, gue sampai kayak gue kena sindrom lato-lato gak sih? Kayak gue sampai enak banget dengerin lato-lato tiap hari guys. Bahkan sampai hari ini ya, sekarang tanggal 24 Januari 2022, gue masih denger lato-lato sampai hari ini. Wow, luar biasa. Nah, kalau misalnya udah ngomongin FOMO, itu viralnya tuh bakal lama banget lah. Tergantung produknya juga, umurnya bisa jangka panjang berapa lama lah. Kayak misalnya 2 bulan, 3 bulan, atau mungkin 1 tahun, 2 tahun, itu bisa terjadi. Untuk lato-lato sendiri sih ini udah hampir sebulan lebih sih. Dan sampai hari ini gue masih denger, dan itu gila. Oke guys, that's it. Segitu aja dari gue. Semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian. Semoga kedepannya gue bisa memberikan kalian edukasi-edukasi seperti ini terus. Tentu saja gue akan rajin upload seminggu 2-3 video. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Biar apa? Biar kalian gak ketinggalan video-video dari gue teman-teman. Karena gue lumayan rutin upload, jangan sampai kalian ketinggalan video-video baru. Karena gue yakin banget dan gue akan berusaha setiap kali kalian nonton video baru, kalian akan mendapatkan insight dan wawasan baru. Itulah visi misi gue. Selain visi misi gue adalah gue menjadi mentor digital kalian dan kita mencari bisnis atau cuan bareng di dunia digital, tentu saja channel Rio Gandhi ingin membentuk komunitas yang namanya Tim Cuan Rio supaya kita semakin solid. Kalian semua yang nonton video ini adalah Tim Cuan Rio. Kalau misalnya kalian ingin join grup Telegram gue, silahkan join, linknya di deskripsi. Kalian bisa dapetin notifikasi mengenai video-video baru gue, atau mungkin lagi ada info-info apa, webinar, atau mungkin pertemuan-pertemuan offline dan sebagainya. Kalian akan dapat notifikasi tersebut di grup Telegram gue, atau mungkin kalian dapat dari Instagram gue, TikTok gue. Dan terakhir, kalau misalnya teman-teman ingin beli digital course gue atau kelas online gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Dan ingin tanya-tanya soal konsultasi atau mungkin kelas offline, bisa ke nomor ini. Itu hanya untuk WA only, untuk chat only, di mana kalian akan mendapatkan info-info mengenai ya kelas offline atau jasa-jasa konsultan gue yang lain-lainnya lah. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, semoga video dapat membantu kalian dan menambah insight baru untuk kalian semua. Rio Gandhi, peace out.